dengan Lilianya di arah mid lane bersama dengan ini kalau ke arah late game ya. Onyx masih Kalau late game Onyx kuat banget. Onyx boleh. ya. Tapi untuk di early game seperti ini ya, ini mereka butuh untuk kasih pressure kan ke jungle-nya. Tapi kalau kita lihat Arkehosi, mereka main 3 hero tebel. Oke. Dan Albertnya pun mendapatkan tekanan, tapi untungnya dia masih bisa mengamankan pula ke arah purple buff-nya. Pergi lagi ke area yang berbeda, tapi Sans dengan Hellcard-nya udah langsung mendapatkan gangguan dari Finn dengan menggunakan Hylos. 3 hero berkumpul sepertinya guna untuk memberikan bantuan, tapi untuk Sans masih mendapatkan space untuk bisa melakukan farmingan terhadap monster-monster jungle yang dia miliki. Iya, sementara kali ini dari Skylar yang bakal coba untuk diharas habis-habisan di area bawahnya. Lihat Kiboy, gak ada takutnya, tapi Finn coba untuk mulai mendekat. Kali ini Ring of Punishment yang mencoba untuk memberikan damage tambahan ke arah seorang Kiboy dan tidak mau terlalu gegabah karena memang di sini Finnnya pakai emblem tank juga ya. Boleh animasi dari skin kolektor Brody ya. Bahkan marknya sendiri loh, bagus banget loh. Kenapa yang dilihat marknya? Marknya bagus loh, keren loh marknya loh itu. Oke, setelah itu untuk kali ini ada lagi dari Poison Stinger tadi udah dikeluarkan juga, berhasil untuk bisa mendapatkan satu monster jungle. Albertnya masih level 3, tapi Sans udah level 4. Kiboy-nya maju lagi, ada kuda digetok langsung dengan gitar yang harusnya digenjreng, malah digebuk ke arah orang. Heran gue ngeliat Hilda. Dan ini posisinya Finn memang dia pakai tenacity ya, yang lebih memprioritaskan untuk defensifnya. Segi defensif di mana ketika HP-nya di bawah 40% itu bakal nambah physical dan juga physical defense-nya. Jadi mungkin dari Arkehosi mereka harus benar-benar cepet jadi ini damage untuk lane dan juga Skylar ya. Ya, dan saat jungle-nya dia sekarang ya, dia ada tambahan untuk damage monster dan ada battle spell cooldown nya. Oke. Dan Nightfall-nya dikeluarkan, tapi barusan ada lagi first blood dan itu tercipta. Hylos-nya berhasil didapatkan. Mereka mendapatkan bonus lagi, di mana Albertnya kali ini akan langsung dihancurkan dan R7 mencoba untuk kabur dari tersebut, tapi sepertinya mereka tidak mau melanjutkan lagi karena udah dengan 2 orang cukup. Iya, dan bahkan hampir ya, karena ini bisa dibilang meskipun dari Ninglet yang dilontarkan dari Clay, tentunya di 2 menit pertama belum ada damage yang benar-benar bisa numbangin player-player dari Onyx. Hampir aja tadi. Untungnya nggak kena tadi. Untungnya nggak kena dari tapi Hildanya masih bisa selamat. Belum bisa melakukan apapun. Hanya bisa melihat dari kejauhan dan mungkin setelah ini akan sedikit memberikan gangguan. Diketok lagi Cimomo. Digetok lagi dan bahkan kali ini dari Finn pun nggak mau kalah getok ya. Tentunya dengan tongkatnya langsung harus ke arah seorang Kiboy. Tapi dengan ngelihat permainan Clay, Downing Light yang nggak pernah disimpan tentunya ini membuat Clay bisa ngebantu memberikan poke damage aja sih di awal. Tapi nggak bisa yang terlalu overcommit bisa numbangin pemain-pemain dari Onyx Esports. Sementara itu setidaknya sisi yang cukup R7 tentunya dengan 1 buah wall charge bisa dijuk sangat baik oleh Trian dengan 1 buah black shield. Itu nice banget sih. Ya, dia hindari juga sambil Downing Light 2 skill yang berhasil dihindari dengan 1 buah black shield sendiri. Waduh, ini pertempuran coba lihat Kiboy seorang diri sangat-sangat kuat, sangat-sangat mengerikan, tapi sekarang Dark Nightfall-nya langsung aja mengarah langsung ke Albert. Sedikit lagi Beatrice, Albertnya berhasil langsung didapatkan. Finn-nya berusaha kabur dari tersebut dengan ada Ring of Punishment. Sedikit lagi Beatrice masih ada flicker, dia mundur ke belakang. Hildanya berhasil didapatkan. 1-1 Romer tukar Jungler. Iya, dan memang sebenarnya ngelihat dari Arkehosi ini Albert memang agak sedikit struggle ya di early-nya karena burst yang dimiliki sama Onyx Esports ini cukup banyak dari Trian, dari Sans juga. Yang bisa dilakukan oleh Arkehosi menurut saya bisa. Jadi menit ke-8 dan 9 itu udah bahaya loh dia. Jadi Pak dia itu udah bahaya loh harusnya dia. Makanya harus dipush habis-habisan dari cewek. Dan sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek kembali. Ada Aljosnya dengan chestplate yang dimiliki, dia mendarat di situ. Ada Turtle yang berhasil didapatkan pula oleh pemain dari Arkehosi. Palistar Moon Esmeralda di arah yang berbeda udah mulai lompat, tapi tidak ada lagi sergapan yang akan mereka lakukan. Donny like-nya, namun untuk sekarang ceweknya terkurung seorang diri, gak kuat lagi menampainya. Damage dikeluarkan oleh 3 orang sekaligus. Masuk ke dalam rebutan bertemu dengan Kiboy. Kiboy berusaha untuk bisa langsung memberikan sebuah damage begitu maksimal, tapi Kiboy-nya seorang diri dikeroyok oleh 3 orang, masih bisa selamat, masih bisa hidup, dan masih bisa kabur di atas. Satu tertaruhnya akan segera dilumpuhkan, tapi di area yang berbeda ada pergerakan dari Woods yang begitu menzoning hingga untuk kali ini R7 pun harus dipaksa masuk ke dalam base yang dia miliki. Ini hampir jadi kerugian sebenarnya, dan menurut aku udah rugi banget sih karena Arkehosi mereka kehilangan juga, bisa kehilangan turret di area mid-nya karena di bawahnya ini
memang ada pertukaran dari Araki Hoshi yang bisa ngedapetin turret bawah, tapi di atasnya itu juga dipus sama Sans tadi. Itu dia, masalahnya tadi Kiboy juga selamat loh, darahnya tipis banget. Kayak keuangan di akhir bulan gitu loh. Udah kayak sedih kita ngelihatnya kadang. Kenapa senyum Cimomo? Relate. Curhat. Atau Kamu gimana gitu? curhat. Kamu lu nih curhat terus. Aduh. Tipis banget. Tipis banget Hampir sih. nggak kelihatan gitu tadi ya. Belum turun ya, Pak? Belum cair ya. Tapi Sans sudah punya Demon Hunter Sword nih kok. Tapi tahan terlebih dahulu karena bakal coba ditabrak. Lihat Kiboy di area depan. Bakal diharus begitu saja. Sementara Sans akan kabur dengan satu buah Dark Nightfall. Sementara Drian bakal coba ditutup kali ini double kill untuk seorang R7. Oke, udah berhasil untuk mendapatkan 2 orang sekaligus dari RR Kiyoshi. Begitu baik permainan mereka mencoba untuk langsung melakukan sebuah pergerakan. Tapi sekarang Bootsnya udah masuk juga ke bagian tengah. Cewek. Memberikan bakapan, tapi ceweknya, what are you doing? Ceweknya berusaha untuk kabur. Wow. Tapi terlepas dari lawan dan untungnya dibantu bisa belikan, ditembak lagi dengan Donovan Memory. Brodinya menjadi seperti kali ini bisa langsung melakukan sebuah pick off terhadap cewek. Yes, dan tadi posisi dari Sans juga karena dia Hellcat, jadi dia nggak bisa asal lompat ke bagian tengah sana. Hero yang dimainkan oleh Dengan adanya barrier Glorious Pathway, ada 2 source skill yang dikeluarkan, namun Driannya masih bisa selamat. Albertnya harus pulang dulu untuk nge-regen lagi SP yang dimiliki. Namun di area yang berbeda, ceweknya masih tetap melakukan farmingan terhadap stack yang harus dia punya. Sementara Kiboy di dalam rumputan melihat ada R7 di dalamnya. Turtle hadir kembali. Drian pun tetap berada di dalam area river. Sementara Boots mengelilingi pula dari pit Turtle. Sansnya perlahan tapi pasti mulai mendekat, mulai ingin maju. Turtle-nya berhasil diamankan. Belum ada Dark Nightfall, malah ada Shadow Transition. Dia pindah, dia mundur, dia pergi ke area yang berbeda. Iya, tapi kali ini dari ceweknya lebih berfokus untuk melakukan split push terlebih dahulu ya di area atas, ngedapetin stock juga sebenarnya dan mempercepat sebenarnya ini invasi yang bisa dilakukan sama Onyx Esports. Dan tentunya ada turret yang bisa diamankan oleh Onyx Esports, ini bakal lebih enak lagi sebenarnya untuk farmingannya dari cewek dan juga Sans nantinya. Tapi era Kiyoshi mereka benar-benar harus peka banget sama minimapnya. Mungkin harus bermain lebih rusuh tentunya dengan adanya 3 tanker di area depan. Ini kuat banget sama era Kiyoshi. Tapi kali ini udah mulai dibuka. Kiboy berada di paling depan terkena stun dari low ordernya. Dimakan dari R7 masih bisa flicker mundur ke area belakang. Downing Light mencicil ke arah seorang Sans. Namun tidak ada yang tumbang karena masih tarik ulur aja dari kedua belah tim Sans dan juga R7 yang tidak memutuskan untuk melanjutkan tim fight-nya di area mid. Sama-sama selamat. Walaupun tadi mereka mencoba untuk melakukan invasi, Kiboynya mengejar langsung ke arah Albert. Albertnya pergi ke arah yang lain. Bootsnya tetap berada di landing tersebut. Di area yang berbeda, ada Aldos yang harus pergi lagi. Dan positioning dari Clay masih cukup aman ya, harus agak sedikit ketahan nih. Kecuali mereka bisa culik satu persatu ya dari Onyx Esports sendiri. Sementara ini Kiboy kah yang akan coba diincar. Melihat juga kali ini di area mereka masih bisa untuk di cover oleh Onyx Esports dan di area bawah. Cewek udah mulai ketahuan awal charge-nya terkonek kali ini ke arah seorang cewek. Albert gak akan membiarkan dia pulang, maunya digoyang tembakan dari cewek. Sepertinya harus tumbang di tangan seorang Albert. Oke, ada 3 player di area tersebut, tapi di area yang berbeda terbuka sebuah space di mana Esmeralda coba melakukan sebuah split weapon di bagian atas. Sekarang di tengah akankah ada satu otot tarik berhasil ditumbangkan, tapi di belakang Clay-nya gagal untuk didapatkan. Kiboy hampir aja bisa menumbangkan pergerakan dari Clay. Namun pergerakan yang begitu cepat juga dilakukan oleh R7 di mana menggagalkan sebuah hal yang ingin dilakukan oleh Esmeralda, ingin mendapatkan satu ingat targetnya. Ini udah mulai kelihatan ya, dimana predator target yang diamankan sama Onyx Esports, mereka mau coba untuk tumbangin Clay dan juga Skylar di saat yang bersamaan. Jadi tim fight-nya bakal coba dipisahkan, tapi kali ini lihat Kiboy bakal coba diharas begitu saja dengan ada Mystic Field dan juga satu buah Daning Light yang hanya ngecicil ke arah Kiboy-nya, tapi dibawa ke arah late game. Ini arah Kiyoshi harus udah mulai berhati-hati sih dengan heal dari seorang Kiboy yang udah mulai tanky, plus apalagi Boots ya dengan Esmeralda-nya yang cukup meresahkan. Plus ada Drian dan juga cewek yang pastinya bakal udah punya stak cukup untuk tim fight-nya. Ya, tapi sini cewek selalu berhasil ya untuk ke pick off. Iya. Berulang kali. Yap. Dia memang adalah pemain yang harus ditutup. Apalagi Kodrat Aldous di awal-awal. Yes, rasakan itu. Takdir Aldous di awal-awal emang harus Cium Land of Dawn. Iya, harus Sering-sering. dihajar terus-terusan. Karena kalau enggak ya stacknya bakal cepat sekali ya Harus untuk pasrah selesai ya. Tapi untuk kali ini juga dari Onyx Esports, mereka mampu mengimbangi hal tersebut dengan melakukan split karena mereka punya Hellcat dan juga Esmeralda. Dan Aldous pun perpindahan posisinya cepet banget loh. Ya, Mo. betul. Dia pergi ke lane ini, dia pergi ke lane itu, dia pergi ke arah yang berbeda. Sekarang Lordnya udah mulai dicolek pula. Dia punya
efek Global Prison dia bisa Biasanya tapi kali ini lihat dari Drian nih, dipaksa Blaze Shoes yang dipakai. Sementara Suns kali ini udah ngebuka dengan satu Hu dan Nightfall-nya, tapi ternyata dari Alban ada super tank di area depan. Trendnya coba untuk menahan pergerakan cewek, lihat ceweknya nggak dikasih space untuk nge-cover. Sementara Boots berada di paling depan kali ini masih bisa diharus, masih bisa selamat dari seorang Boots. Dan bahkan di-cover dengan cukup baik oleh seorang Kiboy, terkena stun. Dan bahkan dari Kiboy-nya kali ini di wall charge lagi-lagi stun yang connect ke arah seorang Kiboy, tapi sisi lain ceweknya tumbang. dua down. Terkena downing light dari seorang Clay. Wow, RR Kyoshi berhasil mendapatkan 2 player dari Onyx Esports. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk Onyx. Karena sekarang boots-nya udah mulai hadir. Bahkan di area rumput yang berbeda, ada di pergerakan dari Brian. Mulai masuk ke bagian dalam, tapi mereka tidak punya retribution karena Hellcat-nya masih berada cukup jauh. Dan sekarang Lord-nya akan menjadi milik dari RR Kyoshi. Iya, dan ini sebenarnya tarik ulurnya cukup panjang ya dari Arki Hoshi ya kok. Dimana mereka bener-bener kayak maksimalin sih positioningnya Clay sendiri. Ya, dan meskipun di sini Hellcat sudah sampai dengan level maksimal, dia nggak bisa nabrak. Ada Hylas, ada Baxia, ada juga Grok. Dan itu akan membuat posisi dari Hellcat yang mungkin bisa unggul. Dibalikan dengan satu buah Wildcard. Nanti masih ada low end order juga. Dan jangan lupa efek slow dari Total Exclusive yang nanti dimainkan oleh Baxia sendiri. Jadi Iya. dari Onyx mereka lebih ke arah untuk menunggu cewek. Untuk bisa dapetin stacknya, untuk bisa mendapatkan itemnya dulu. Dan ini masih dengan Lord di bawah menit yang ke-12. Jadi masih sangat-sangat mudah sekali untuk bisa ditangkal oleh Onyx. Banyak sisinya sih dari Arki Hoshi ini. Dimana kalau siapapun yang maju ya, nggak cuma Hellcat, tapi mungkin cewek dengan CS Pet-nya ini bisa dijegal langsung sih. Karena mereka punya stun yang cukup, mereka punya efek slow juga. Dan bahkan lagi-lagi di downing line yang bakal coba dipakai untuk ngecicil ke arah seorang Suns kali ini. Sementara Lord-nya sudah mulai masuk area bawah dan mulai Dark Nightfall dibuka kali ini ke arah seorang Finn dan Scalar. Namun bukan itu yang dituju, karena dari Arki Hoshi mereka mau berfokus untuk dapetin turret di area bawah. Mereka mau mengurung Onyx Esports untuk tidak keluar dari base-nya secara tidak langsung. Ini ngebuat Onyx Esports harus nge-defense. Yap. Sementara Kiboy masih berusaha untuk bisa terus-terusan maju ke bagian depan. Tapi R7 berhasil menahan pergerakan dari Aldos untuk tetap berada di lane-nya. Karena dari Aldos ini sepertinya belum mendapatkan panggilan nih dari rekan-rekannya untuk langsung memberikan bantuan. Iya, tapi ini memang dari prioritasnya Arki Hoshi ya. Mereka tahu Onyx Esports nih mainnya objektif banget dari 2 game terakhir. Dan bahkan dengan Momokopa yang mungkin kita nggak lihat di game saat ini tetap aja dari Arki Hoshi mereka tahu potensi Onyx Esports untuk ngelakuin split push itu gede banget. Ya, apalagi dengan Hellcat yang dimiliki ya, dan dimainkan. Ini selalu kita melihat Hellcat ada di posisi yang berbeda dari pemain-pemain Arki Hoshi. Jadi mereka akan membiarkan tim fight terjadi, Hellcat-nya bakal dapetin best turret, Ya. master turret, inner turret-nya juga. Dan itu distraction sebenarnya nggak Iya. secara langsung kayak Arki Hoshi yang awalnya grouping berlima untuk tim fight besar-besaran kepancing harus pisah. Dan juga jangan lupakan dengan adanya Aldous. Ya udahlah, ada Aldous. Dan gamenya masih memungkinkan untuk kembali ke keadaan kalau mereka memang bisa dapetin antara Clay ataupun Skyler. Dan jadi menunggu lot kayaknya sih sebenarnya dari Arki Hoshi ya, sambil mungkin nge-clear minion terlebih dahulu, membuka mapnya bakal lebih terang lagi untuk Arki Hoshi. Karena siapapun yang keculik sama Onyx, ini kunci dari Arki Hoshi adalah pick off satu persatu. Betul. Mereka kalau mau team fight berlima, kemungkinan besar Onyx masih bisa. Beberapa stack aja yang bakal dimiliki oleh cewek seperti itu. Iya, dan brute force Penasaran nih kita ya. Ya, coba Menit 15 harusnya udah sangat-sangat banyak sekali satsnya. Masih punya shadow transition. Dia biasa berpindah tempat langsung. Belum ada dark nightfall dilihat. Barusan udah ada lagi paling takut langsung dari coba banget. Tapi cewek juga mulai ada. Tapi sepertinya cewek masih agak sedikit ragu. Malah mereka langsung kehilangan satu orang dengan sangat cepat. Cewek yang ditembak dengan downing light. Dan dikejar oleh Albert. Albert akan berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari ceweknya. Karena sekarang 2 player yang dimiliki oleh Onyx udah mulai tumbang. Udah berhasil untuk dihancurkan. Bahkan ada Kiboy-nya di luar dari baris pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports. Masih mencoba untuk mempertahankan dan mereka paling arah guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lordnya Skylar sejauh ini 3-0-6. Keuntungan dari adanya Markman dengan melawan tim yang tidak ada Markman. Menurut aku agak dari sedikit disayangkan ya, ketika boots-nya udah loncat dengan Falling Starmon, memang ceweknya datang dengan Chase tapi Suns-nya posisinya masih jauh di bawah. Oke, dan kali Lordnya bakal coba diharas dan didapatkan oleh Arki Hoshi, sementara Kiboy bakal coba dikejar, tapi di sisi lain Drian yang hilang begitu saja. Suns, satu buah barrier yang bakal coba untuk menutup, enggak, ternyata masih bisa dilontarkan dan bahkan targetnya berubah kali ini. Mengarah seorang Kiboy kali ini terkena stun begitu saja diharas. 3 pemain dari Arki Hoshi tidak memberikan kesempatan untuk seorang Kiboy pulang balik ke area base-nya. Wow, Xavier, Brody jadi kunci juga di dalam pertarungan kali ini.
Mereka begitu menguasai mele-mele hero yang dimiliki oleh Onyx Esports. Mereka tidak bisa bergerak terlalu banyak, Om Wawa. Yes, dari Onyx mereka nggak bisa masuk sih. Helkernya nggak terlihat kayak efisien sama sekali. Yap. Hanya ada Dark Match Fall, tapi untuk follow up damage ya nggak bakal bisa numbangin hero tebal yang dimiliki oleh Argo. Itu dia ada Tony Light lagi dan Lordnya pun udah berhasil masuk ke bagian dalam dengan adanya satu wave minion plus dengan satu Lord tapi di area berbeda. Aldosnya udah mulai hadir untuk memberikan sebuah efek tumpukan tapi tidak. Aldosnya malah menahan di bagian tengah, namun untuk sekarang ada satu besaran lagi di area bottom lane akan mereka hancurkan dan benar aja berhasil mereka hancurin. Berarti satu di bagian bawah, satu di bagian tengah dan satu di bagian atas yang masih bertahan sejauh ini. Tapi udah ada Katapult dan satu wave minion udah hadir kembali. Belum ada pergerakan dari Aldosnya. Aldosnya belum melakukan pergerakan juga di bagian bawah dan mereka masih bertahan, Cimomo. Masih bertahan dan bahkan ini bisa dibilang dari ceweknya bisa aja sih nahan nge-freeze lane-nya ya. Biar super minionnya nggak masuk. Tapi ingat, 3 inhibitor yang dimiliki sama Onyx ini udah gundul semua. Dan kita udah bahas sebenarnya dari sisi draft pick ya, dimana Hellcat memang bisa di-pick sama Onyx Esports. Tapi ingat, ada Brody di sini. Yang kalau Hellcat-nya masuk, Brody-nya dengan space yang cukup jauh itu range-nya bisa tetap masuk dari tonapat memorinya. Yes, dan jangan lupakan kan last pick-nya tadi Hylos. Ya, ini adalah salah satu momok juga buat Hellcat sendiri. Iya, ini Karena dia lompat Deadly Poison Sting ya nggak apa-apa. tadi aku Lecet. sempat mikir sih kalau misalnya Araki Hoshi ngambil Hylos, ya memang tebel-tebel. Waduh, itu dia udah ada lagi dan hilang Hildanya, Cimomo. Oh no, ini bahaya banget untuk Onyx Esports. Dan bahkan dengan tidak adanya Keyboy, berarti nggak akan yang bisa nahan di area depan kecuali Boots-nya. Pertanyaannya, apakah stack dari cewek ini udah cukup? Di menit yang ke-18, udah mulai masuk ke area late game. Dan bahkan dari item Kowo bilang ini udah cukup banget. Tapi Albert coba untuk nahan cewek di area atas kali ini. Dan bahkan coba dengan bantuan dari seorang Pin mencoba untuk memberikan efek slow. Hilang begitu saja. Clay pun menahan pergerakan dengan satu buah Mystic Field ke arah seorang cewek. Tidak bisa pulang lagi. Kunci dari Araki Hoshi adalah mereka harus nge-pick off satu persatu. Dan itu terus kejadian sampai menit ke-19. Oke, satu persatu mulai dirontokin. Mulai sulit bergerak juga untuk Onyx Esports, bahkan dari Aldusnya belum terlihat ada kontribusi satupun untuk bisa mengusir mundur dan nge-pick up. Atau mungkin Hylos ya. Sisanya yang tebel-tebel bakal kumpul di belakang. Bakal cover, lihat ini kawal kayaknya. Iya, di Mereka dekat-dekat sana. Susah. Oh, Rian hilang begitu saja dengan cukup cepat tentunya. James dari Skylar langsung merontokkan pertahanan dari seorang Rian kali ini. Dan bahkan itu cukup untuk Araki Hoshi. Ketika mereka tahu Onyx mau nabrak, mau coba untuk kontes Lordnya, mereka tabrak balik Pak Pulu. Wow, ini dia Boots-nya kembali tertahan di area tersebut dengan adanya pergerakan, tapi Clay di bagian belakang dicoba untuk langsung didapatkan bola oleh pergerakan dengan adanya Winter Trajan. Dia masih bisa selamat dan juga kabur dari tersebut. Clay-nya masih punya immortal dan immortalnya tidak pecah. Ini membuat mereka semakin lebih aman lagi dengan adanya Lord yang tepat berada di depan mata pemain Araki Hoshi. Iya, dan bahkan kali ini lihat R7-nya bakal coba untuk menjaga, mengcover pemain-pemain dari Araki Hoshi, tapi di-cover balik. Araki Hoshi mencoba untuk kembalikan keadaan dan ditutup dengan portal 24 jam. Boots kali ini juga harus hilang di tangan seorang Finn. 3 pemain dari Onyx Esports. Di mana Araki Hoshi udah ngeliat R7 yang udah nahan. Main time di area bawah, butuh bantuan dan Lordnya dilepas gitu aja. Mereka lebih mementingkan teamfight yang benar-benar bisa dimenangkan oleh Araki Hoshi tadi. Wow, ini dia. Sementara itu, untuk pergerakan dari Aldosnya kembali berhasil untuk menuju ke arah base-nya. Tapi rekan-rekannya masih 30 detikan untuk respawn. Yes, dan Lordnya sudah keluar sekarang. Dan inilah momen-momen di mana Onyx Esports ya mereka mungkin bisa tahan. Tapi bakal sulit juga. Lihat dari positioning sendiri. Kasih sprint. Ini bakal sangat-sangat sulit sekali. Namun di bagian belakang sepertinya akan ada sebuah daya dan upaya yang akan dilakukan. Barusan langsung ditumpuk begitu Skylar. aja. Tapi Skylarnya masih bisa Wah, pergi. Karena gila. ada sebuah hal yang dilakukan oleh Jonil ataupun dari Xaviernya. Namun untuk kali ini ada Aldous yang langsung berhasil dihancurkan. Sementara Riannya berhasil mundur ke bagian belakang. Di mana untuk sekarang Skylarnya berhasil mundur ke bagian belakang dan siap untuk bisa memberikan cemen lagi ke arah pemain-pemain dari Onyx Esports. Namun untuk Hylos-nya berhasil langsung dihancurkan dan tadi masih punya immortal. Ada lagi perperangan dari Boots-nya. Boots masih cukup thank you untuk menahan, tapi hilang sudah untuk Hylos. Bahkan untuk kali ini ada Lord yang masih bisa ditahan, tapi Skylar langsung berfokus untuk bisa menghancurkan langsung karena bisa diberikan oleh Rispa, tapi Skylarnya coba lihat dan kemenangan untuk Araki Hoshi. Congratulations, dan mereka lah
tim pertama yang berhasil masuk ke Grand Final IPL di season 9. Dan mereka lah tim pertama yang menjadi perwakilan Indonesia di MSC.